Sekarang hanya kita berdua di kamar ini. Tidakkah Raden hendak memeluk saya? Dia duduk dengan kaki terkembang, membuat semakin panas darah di tubuh Gemak Tantra dan semakin terbakar hasratnya. Namun tiba-tiba Sri Tiwangi menyeringai. Raden, mengapa takut? Bukankah kita akan bersenang-senang? Aku akan membahagiakanmu, Raden. Nimas Sri Tiwangi, jadi sebenarnya kau manusia jadi-jadian. Kau siluman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh dimanapun berada. Ketemu lagi sama Aceh di channel audio cerita. Untuk cerita kali ini berjudul Jatmiko The Series 2, Makhluk Seberang Zaman. Masih dari tulisannya Kak Breaking 182. Sebelumnya Aceh ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Breaking 182. Buat kawan Aceh yang ingin membaca ceritanya secara langsung, link cerita asli sudah Aceh sertakan dalam deskripsi. Oke, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Sebuah makam yang akan terkena gusuran pembangunan kawasan real estate digali. Makam itu sudah berusia 500-an tahun lebih. Kemungkinan peninggalan pada masa kerajaan Mataram. Karena di tempat itu masih dekat dengan cagar budaya peninggalan kerajaan tersebut. Di dalam lubang kubur yang menganga itu terdapat sebuah peti besar terbuat dari kayu berwarna hitam. Peti itu masih sangat kuat, tidak sekalipun lapuk dimakan rayap. Di ketiga bagian dari peti itu tampak melilit dengan erat pelepah batang pisang yang telah mengering. Ketika kerangka di dalam peti kayu yang berwarna hitam legam itu akan dipindahkan. Pimpinan proyek tersebut terperanjat ketika mengetahui makam itu memiliki keanehan. Jenazah yang ada di dalamnya masih utuh. Seorang wanita muda yang sangat cantik, mengenakan pakaian kebaya serba hijau dengan untayan bunga melati yang menghiasi sanggul rambut hitamnya. Mereka tidak mengenali siapa mayat yang terbaring di dalam makam itu, karena tidak ada secuil pun nama tertera di nisan ataupun di peti kayu hitam itu. Di luar dugaan, jenazah tersebut menjadi hidup dan bergentayangan menebar maut mencari mangsa. Gunung Kelir berdiri menjulang, rembulan pucat terlihat mengintip di celah pepohonan. Udara malam terasa dingin menusuk tulang. Pada saat itulah terdengar derap kaki kuda. Dua orang penunggang kuda itu menuruni kaki Gunung Kelir dengan cepat. Berkuda paling depan adalah seorang lelaki mengenakan surjan berwarna hitam dan berusia sekitar 40 tahun. Di belakangnya mengikuti lelaki muda berpakaian bagus terbuat dari kain sutra berwarna kuning gading. Sebuah ikat kepala berwarna biru dengan pinggiran kuning bertengger di atas kepalanya. Pertanda dia adalah seorang yang berpangkat. Mungkin juga demang atau pejabat di Kedaton. Dua kuda tunggangan melewati sebuah sungai kecil dan akhirnya sampai di hadapan sebuah rumah berdinding kayu beratapkan rumbia. Ini tempatnya, kata lelaki bersurjan hitam seraya menghentikan kudanya. Lalu dia melompat turun dari punggung kuda. Sementara lelaki muda yang memakai pakaian bagus memandang berkeliling dan tetap di atas kuda. Orang bersurjan hitam itu melangkah menuju pintu rumah dan mendorong daun pintu yang ternyata tidak dikunci. Terdengar suara berkeretan. Orang itu masuk ke dalam. Tak lama kemudian dia keluar lagi. Rumah ini kosong, dia masih belum datang rupanya. Lelaki muda di atas kuda mengangguk. Dia memandang lagi berkeliling. Kalau memang belum datang, aku bisa menunggunya, Paman Jaran Seta. Sekalian kita bisa istirahat. Tetapi aku khawatir dia tidak datang. Kau tertipu dan aku pun tertipu. Saya yakin dia pasti datang, Raden Gemak. Silahkan Raden turun dan masuk ke dalam, menunggunya sambil istirahat. Orang yang dipanggil dengan sebutan Raden itu turun dari kudanya. Dia melangkah ke pintu hendak masuk ke dalam rumah.
Namun langkahnya terhenti karena saat itu dari kaki gunung terdengar suara derap kaki dan ringkikan kuda. Raden Gemak Tantra dan Jaran Seta berpaling, memandang ke arah timur Gunung Kelir. Di kejauhan, terlihat seekor kuda putih berlari menuruni kaki gunung. Penunggangnya seorang berpakaian hijau pupus. "Dia datang, Raden." Jaran Seta gembira melihat hal itu. Raden Gemak Tantra hanya mengangguk dan tersenyum. Wajahnya tampak berseri-seri. "Dia menepati janji. Tidak sia-sia kita meninggalkan kota Raja Mataram jauh-jauh sampai ke daerah Pleret ini. Tadi, saya juga sudah bilang, dia pasti datang. Sekali lagi aku ingatkan padamu, Paman Jaran Seta, jaga rahasia ini baik-baik. Tidak satu orang pun boleh tahu. Kedua orang tuaku, orang-orang Kedatuan Mataram, apalagi tunangan dan calon mertuaku. Kalau kejadian ini sampai bocor, kepalamu akan kupenggal." Jaran Seta menyeringai. "Saya sudah mengabdi lebih dari 20 tahun kepada keluarga Raden. Tak mungkin saya hendak membocorkan rahasia. Saya juga pernah muda, Raden." Jaran Seta tersenyum penuh arti. Penunggang kuda yang datang dari arah timur kaki gunung itu semakin dekat. Raden Gemak Tantra mengangkat kepalanya sedikit. Orangnya masih jauh, tapi bau wangiannya sudah tercium sampai ke sini." Jaran Seta ikut-ikutan mengadahkan kepala dan menghirup dalam-dalam. Memang benar, dia juga dapat mencium wangian tubuh orang yang datang itu. Wangi yang aneh karena menghadirkan debaran dan desir-desir yang membuat darah mengalir lebih cepat. Kuda putih akhirnya sampai di depan rumah dan berhenti di hadapan kedua lelaki itu. Raden Gemak Tantra terkesiap untuk beberapa saat lamanya. "Paman Jaran Seta tidak berdusta. Gadis ini benar-benar luar biasa. Tak pernah aku melihat darah secantik ini. Kalau saja aku belum bertunangan, pasti aku tak akan ragu mengambilnya sebagai istri." Begitu Raden ini berkata dalam hati. Di atas kuda putih, duduk seorang dara berwajah cantik sekali. Tubuhnya yang putih mulus terbungkus oleh pakaian berwarna hijau pupus. Pakaian yang dikenakan gadis itu sangat rendah di bagian dada, sehingga sebagian payudaranya tersembul padat di ujung atas pakaian bagian depan. Rambutnya yang panjang disanggul berhiaskan sebuah untayan bunga melati yang menjelas sampai menyentuh bahu. Sepasang mata sang Raden tak terkesip memperhatikan dara itu mulai dari kepala sampai ke kaki. Dara di atas kuda tersenyum. Senyuman itu membuat Raden Gemak Tantra tambah belingsatan, sementara Jaran Seta hanya tertegun sambil membasahi bibirnya dengan ujung lidah berulang kali. Lalu Jaran Seta cepat-cepat membuka pintu, sementara Dara berbaju hijau itu turun dari kudanya dibantu oleh Raden Gemak Tantra. Perjalanan yang begitu jauh pasti tidak menyenangkan, ditambah dengan keadaan di sini. Rumah kayu buruk ini tidak pantas untuk seorang gadis jelita seperti kau, Dimas Ritiwangi. Dara itu kembali tersenyum. Raden Gemak Tantra semakin panas darah di tubuhnya. Jantungnya berdegup kencang. Dia mengikuti gadis itu melangkah menuju ke pintu. Di ambang pintu, si gadis berhenti dan memandang ke dalam. Rumah papan itu berlantai kayu jati dan sangat bersih. Dilambari dengan permadani tebal berwarna merah hati. Di sebelah kiri ada sebuah meja berukir diapit 2 buah kursi yang juga sangat mewah. Di atas meja terdapat seperangkat tempat minum. Lalu bagian tengah terletak sebuah ranjang yang indah dan bantal-bantal yang empuk. Semua ini telah dipersiapkan Jaran Seta sehari sebelumnya. "Maafkan aku kalau keadaan dan isi rumah ini tidak berkenan di hatimu, Nimas," kata Raden Gemak Tantra. Hidungnya mencium dalam-dalam. Bau wangi tubuh dan pakaian si gadis membuatnya ingin menerkam gadis itu saat ini juga. "Saya suka semua yang ada di sini," kata si gadis seraya melangkah masuk ke dalam. "Saya gembira mendengar hal itu," kata Raden Gemak Tantra dan mengikutinya masuk ke dalam. Gadis berbaju hijau itu sesaat masih memandang sekeliling kamar, lalu duduk di tepi ranjang. Jantung Raden Gemak Tantra seperti berhenti berdetak. "Kau tentu haus, akan saya ambilkan minum." "Tidak usah, saya tidak punya waktu banyak. Tapi saya berjanji akan memberikan kepuasan pada Raden. Siapa tahu lain kali Raden mau lagi bertemu dengan saya." "Melihat keadaanmu, terus terang,
Tiap hari pun saya ingin bertemu. Hanya saja keadaan memaksa saya harus mengatur waktu sebaik-baiknya. Saya mengerti, kata Sri Tiwangi. Apakah Raden tidak akan menutupkan pintu? Saya lupa. Raden Gemak Tantra cepat-cepat menutup pintu. Apakah abdi Raden di luar sana bisa dipercaya? Kau tidak usah takut. Paman Jaran Seta sangat setia. Sekarang hanya kita berdua di kamar ini. Tidakkah Raden hendak memeluk saya? Gadis berpakaian serba hijau itu tersenyum manja. Senyumnya membuat sang Raden seperti terbuai. Segera saja dia melangkah ke hadapan si gadis. Kedua tangannya merangkul erat punggung gadis itu. Hidungnya menyelusur di leher yang putih jenjang dan harum. Sri Tiwangi tersenyum lebar. Dengan tangan kanannya ditarik tubuh Gemak Tantra ke atas ranjang hingga lelaki itu terhempas di atas badannya. Saya ingin memperlihatkan sesuatu padamu, Raden. Raden, lihat saja sebentar lagi. Saya akan melayani dan membahagiakan dirimu, Raden. Kau akan merasakan nikmat, mulai dari kepala hingga ujung kaki. Si gadis terdengar tertawa perlahan, lalu merangkul tubuh lelaki itu. Gemak Tantra mendengar perempuan itu mengeluarkan suara lirih. Sri Tiwangi menggeliat, lalu berkata, "Tolong nyala lampu dibesarkan." Raden Gemak Tantra lalu beranjak dari ranjang melangkah ke tengah kamar, di mana tergantung lampu minyak. Dia berjingkat untuk mencapai putaran lampu. Nyala api lampu membesar. Kamar ini menjadi terang benderang. Lelaki itu membalik ke arah tempat tidur. Di atas tempat tidur, dilihatnya Sri Tiwangi duduk bersandar ke dinding. Saat itu, dia tidak mengenakan apa-apa lagi. Tubuhnya polos putih dan seperti memantulkan cahaya berkilat terkena sinar lampu minyak. Dia duduk dengan kaki terkembang, membuat semakin panas darah di tubuh Gemak Tantra dan semakin terbakar hasratnya. Rupanya ketika dia membesarkan nyala lampu minyak tadi dengan cepat, Sri Tiwangi telah membuka seluruh pakaian di tubuhnya. Dengan napas memburu, Raden Gemak Tantra segera saja hendak melompat ke atas tempat tidur. Namun tiba-tiba gerakannya tertahan. Di atas tempat tidur dilihatnya sang gadis tersenyum aneh padanya. Bukan hal ini yang membuat Raden Gemak Tantra berhenti melangkah. Akan tetapi, gadis itu mukanya berubah menjadi pucat dan bibirnya membiru. Senyum Sri Tiwangi semakin lebar. Kedua matanya berkedip-kedipkan, sedangkan mulutnya perlahan-lahan dibuka. Mulut itu bergerak-gerak seperti hendak mengatakan sesuatu. Tapi dari mulut itu sama sekali tidak keluar sepotong suara pun. Malah, kini yang keluar adalah lidah merahnya. Lidah itu dijulur-julurkannya dan diputar-putarnya sedemikian rupa. Kalau saja tidak ada keanehan di wajah itu, Raden Gemak Tantra tentu akan terangsang hebat dan mengecup mulut serta lidah gadis itu. Matanya memandang tak berkedip pada Raden Gemak Tantra. Sang Raden tiba-tiba saja menyadari bahwa dua mata gadis itu telah berubah kemerah-merahan. Raden Gemak Tantra maju 2 langkah, tapi tepat di pinggiran tempat tidur, kembali langkahnya tertahan dan matanya membelalak. Sri Tiwangi menyeringai, lalu sedikit demi sedikit dari sudut bibir gadis itu muncullah sepasang taring besar runcing mengerikan. Raden Gemak Tantra mundur dengan sekujur tubuh yang bergidik. Nimas Sri Tiwangi? Suara Raden Gemak Tantra bergetar. Kembali dia melangkahkan mundur. Di atas tempat tidur, Sri Tiwangi menyeringai. Raden, mengapa takut? Bukankah kita akan bersenang-senang? Aku akan membahagiakanmu, Raden. Tubuh polos di atas tempat tidur itu kini berjongkok, lalu beringsut ke tepi ranjang. Raden? Nimas Sri Tiwangi, jadi sebenarnya kau manusia jadi-jadian, kau siluman. Aku manusia biasa. Sri Tiwangi tertawa tinggi. Tiba-tiba dengan gerakan cepat, Sri Tiwangi melompat ke depan. Raden Gemak Tantra berteriak melihat serangan itu. Lalu ketakutannya jadi berlipat ganda. Sewaktu dilihatnya bagaimana muka cantik tapi pucat itu perlahan-lahan berubah menjadi wajah tua berkeriputan. Wajah seorang nenek yang menyeramkan. Raden Gemak Tantra putus nyalinya. Dia lari ke pintu, tapi kalah cepat. Cengkraman Sri Tiwangi yang telah berubah wujud itu menelikung lengannya. Lalu mulut keriput dengan lidah merah panjang itu melumat bibir Gemak Tantra.
Lumatan itu tidak ubahnya seperti sedotan tenaga yang sangat luar biasa. Kedua mata sang Raden mendelik. Dia merasa darah di sekujur tubuhnya seperti disedot. Satu jeritan keras menggeledak keluar dari mulut laki ini. Lalu tubuhnya mendadak sontak lemas seperti tak bertulang lagi ketika cengkraman dan hisapan pada bibirnya terlepas. Tubuhnya tak ampun lagi jatuh terbanting ke lantai kayu hitam. Tubuh itu kering. Sesaat kemudian berubah menjadi tulang belulang yang mengepulkan asap tipis. Di luar rumah, begitu terdengar teriakan Raden Gebak Tantra, kagetnya Jaranseta bukan kepalang. Tanpa pikir panjang lagi, dia segera melabrak dan menjebol pintu. Begitu pintu terpentang, segera dia melompat masuk. Begitu masuk, kedua kakinya seperti dipantek ke lantai. Sekujur tubuhnya bergetar ketakutan. Matanya melotot dan muka seputih kertas. Di lantai di hadapannya tergeletak sosok tulang belulang kerangka manusia. Melalui pakaian pada kerangka itu, bisa dipastikan jika itu adalah tubuh Raden Gebak Tantra. Kedua matanya terbeliak. Di dekat ranjang, tegak seorang gadis cantik berbaju hijau itu yang sekarang telah berubah menjadi sosok nenek-nenek dengan muka pucat dan rambut teriap-riapan. Tatkala sosok itu menyeringai, terlihatlah sepasang taring mencuat tajam. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Manusia atau ibliskah yang berdiri di depanku ini? Kata Jaranseta dalam hati. Kacung Raden yang setia, apa yang kau saksikan? Tentu saja, Jaranseta tidak mampu menjawab pertanyaan itu. Ketika dilihatnya sesosok tubuh telanjang nenek menyeramkan itu bergerak mendekatinya, tanpa pikir panjang lagi, Jaranseta segera putar tubuh dan menghambur keluar kamar. Di belakangnya terdengar sang makhluk mengeluarkan suara tertawa melengking, lalu melompat mengejar. Jaranseta lari ke arah kudanya yang tidak ditambatkan. Dengan cepat, lelaki parubaya ini melompat dan menggebrak kuda itu sekencang-kencangnya. Jaranseta tidak lari mendekati ke arah tebing lembah yang terbuka, melainkan menyusup ke bagian lembah yang ditumbuhi pepohonan dan semak belukar lebat, yaitu di sebelah belakang rumah kayu, berharap sosok menyeramkan itu tidak lagi mampu menemukannya. Tapi hal itu sia-sia belaka. Dari atas pohon di sampingnya berkelebat bayangan, lalu berdiri berkacak pinggang menghadang langkah kudanya. Jaranseta tidak mau menghentikan langkah kudanya, malah dipacu kuda itu lebih cepat. Disentakannya tali kekang kudanya. Binatang itu melompat ke depan, menerjang sesosok tubuh yang menghalangi jalannya. Tapi apa yang terjadi kemudian sungguh luar biasa. Dengan kedua tangannya, gadis itu menangkap kaki-kaki depan kuda hitam itu. Disertai dengan bentakan setinggi langit, kedua tangannya digerakkan. Maka melayanglah kuda hitam itu sejauh 8 tombak. Jaranseta sendiri, kalau tidak lekas-lekas melompat, pasti akan mendapatkan celaka pula. Tubuh Jaranseta berjumpalitan di udara, lalu berdiri tegak di atas kedua kakinya. Daripada mati percuma, lebih baik berusaha mempertahankan hidup. Lalu Jaranseta mencabut keris yang terselip di pinggangnya. Ternyata Kacung Raden itu pemberani juga. Majulah, akan kukirim kau ke akhirat menemani Gebak Tantra. Lanjutkan pengabdianmu di neraka. Seru Sritiwangi. Jaranseta melompat menyergap. Keris yang tergenggam di tangan kanannya berkelebat. Sritiwangi tertawa menggidikan. Gadis siluman itu bergeser ke samping. Keris Jaranseta hanya lewat setengah jengkal dari batang lehernya. Lalu dengan cepat, Sritiwangi susupkan lututnya ke arah ulu hati Jaranseta. Lelaki itu mengeluh pendek sebelum tubuhnya tercelat dan berguling-guling di tanah. Sritiwangi tertawa panjang. Kini mukanya berubah lagi menyeramkan. Wajah seorang nenek-nenek bermuka pucat dan bertaring panjang. Perlahan-lahan, perempuan setengah siluman itu berjalan ke arah Jaranseta yang masih terkapar. Jaranseta hanya bisa pasrah menunggu maut. Matanya dipejamkan. Pada saat yang genting itu, tiba-tiba 4 bayangan berkelebat. Sritiwangi menghentikan langkahnya. Di hadapannya kini, berdiri 4 orang laki-laki memakai pakaian serba putih. 3 orang masih sangat muda. Di belakang punggung mereka, tersambul gagang pedang. Lalu seuntai rantai yang salah satu ujungnya merupakan senjata berbentuk kait, dan ujung satunya lagi diberi gandulan pemberat kelihatan melilit di pinggang. Sementara
Seseorang lagi merupakan seorang lelaki tua berjenggot putih dan mengenakan baju putih panjang. Sebuah sorban melilit di atas kepalanya. Tangan kanan lelaki tua itu tampak memegang tasbih dari kayu cendana. "Kalian mau apa? Minggirlah, atau kalian ingin mati juga?" Lelaki tua berpakaian serba putih itu hanya tersenyum. Kejahatan dan kekejianmu sudah tidak tertakar lagi, Gandini. Juminten Doro Jatun, Sri Tiwangi, atau siapapun nama-namamu yang lain untuk mengelabui calon-calon mangsamu itu. "Kurang ajar. Siapa kau sebenarnya, orang tua? Kau terlalu banyak mengetahui tentang diriku. Kau harus secepatnya minggat ke neraka. Tapi sebelum itu, katakan, siapa namamu?" Kau jangan berbicara tidak sopan pada guruku, wanita iblis. Ketahuilah, kami dari perguruan Rogoniten di lereng Gunung Merbabu. Malam ini kami akan melenyapkan dirimu. Salah seorang dari ketiga orang yang masih muda itu berbicara. Sri Tiwangi mendengus, matanya mencorong merah. Rupanya, tua bangka itu Ageng Lontar. Bagus, sudah lama aku ingin menjajal kedikdayaanmu itu, orang tua. Lalu dengan gerakan cepat menyergap ke arah Ki Ageng Lontar. 3 pedang berkiblat memapaki serangan Sri Tiwangi. Gadis iblis, dosamu sudah lewat takaran. Sudah saatnya kau harus dibunuh. Mayatmu akan kami cincang lalu kami bakar. Teriak pemuda yang bernama Gandung. Bagus, kalian punya nyali rupanya. Tentu darah kalian segera kuteguk. Teriak Sri Tiwangi. Gadis ini mengebutkan kedua tangannya ke depan. Maka angin laksana topan peraha menderu. 2 orang ikut menyerang berseru kaget. Tubuh mereka mencelat ke atas begitu kena tamparan angin pukulan. Tetapi tampaknya ilmu meringankan tubuh murid-murid Rogonitan itu tidak bisa dipandang remeh. Setelah terpental ke udara, 2 orang itu segera berjumpalitan dan kembali turun ke bawah berdiri tegak di atas tanah. Siapkan gelar Garuda Ngelayang. Gelar Garuda Ngelayang adalah suatu taktik menyerang dengan 3 atau 4 orang. Pertama, menyerang dari arah depan dan kedua orang menyerang dari kiri dan kanan. Gandung menggebrak dari depan dengan sabetan pedangnya, sementara 2 murid dari Padepokan Rogonitan menjepit Sri Tiwangi dari kanan dan kiri dengan tebasan pedang yang sangat mematikan. Wanita siluman ini segera memutar badannya dengan cepat. Tubuhnya mencelat ke udara, menghindari serangan yang mematikan. Ki Ageng Lontar yang sedari tadi hanya berdiri melihat pertarungan ini, serta-merta menjajakkan kakinya ke tanah. Tubuh orang tua itu melompat ke udara. Tasbih yang sedari tadi ada di tangannya dikiblatkan ke arah Sri Tiwangi. 3 larik sinar berwarna putih menyilaukan melesat cepat. Sri Tiwangi terpekik kaget. Buru-buru ia membuang diri ke samping untuk menghindari 3 larik sinar putih itu. Pada saat itulah, sesosok tubuh melesat dengan cepat dari kerapatan pepohonan. Pada pundak kiri laki-laki ini terpanggul sebuah peti, yang melihat kepada besarnya pasti ratusan kilo beratnya. Peti itu dilemparkan ke arah Sri Tiwangi. Terlambat untuk menghindar, tubuh siluman wanita ini terhantam keras. Sesaat tubuhnya meluncur ke bawah. Orang yang tadi melemparkan peti melompat ke arah peti yang masih mengambang di udara. Peti itu diinjak ujungnya menggunakan kaki. Saat itulah terdengar suara berdesir. Lalu sebuah jaring raksasa terbuat dari pelepah pisang yang telah mengering. Entah dari mana munculnya. Laksana turun dari langit jatuh ke bawah, tepat menimpa tubuh Sri Tiwangi. Kini perempuan setengah siluman itu terkurung dalam jaring besar. Sri Tiwangi berseru kaget. Namun sebagai orang yang telah banyak pengalaman, cepat sekali kemudian mereka menguasai keadaan. Masih dalam keadaan terhuyung, Sri Tiwangi bentangkan kedua tangannya. Kuku-kuku jemari tangannya memanjang menyerupai pisau. Kuku-kuku itu berusaha mencabik jaring itu. Namun, jaring yang menjerat rupanya bukan jaring biasa. Atos tak mempan sayatan kuku jemari tangannya. Bahkan, tampak dari kuku-kuku itu mengapulkan asap tatkala Sri Tiwangi memaksakan diri untuk terus mencabik jaring dari pelepah pisang itu. Siluman perempuan itu menggerang marah. "Keparat kau Ageng Lontar! Aku bersumpah akan membasmi semua anak keturunanmu. Meski sekarang aku kalah, aku tidak akan pernah mati.
akulah makhluk abadi dari seberang zaman. Petir berkiblat di sebelah selatan, dibarengi suara gemuruh guntur. Bumi seperti mau runtuh. Kau akan tertidur abadi di dalam peti itu, iblis. Tubuh Sritiwangi seperti terbetot dengan keras dari dalam jaring, dibarengi dengan suara melonglong setinggi langit bercampur dengan sumpah serapah. Tubuhnya meluncur deras ke dalam peti kayu yang telah dibuka. Tangkil, cepat kau tutup peti itu dan segera ikat ketiga sisinya. Gunakanlah pelepah pisang itu. Pemuda yang bernama Tangkil itu segera melakukan perintah Ki Ageng Lontar. Suara sumpah serapah terdengar dari dalam peti. Sesaat kemudian, suara itu lenyap berbarengan dengan ditutupnya peti itu.